Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pada akhir November 2023, China melaporkan adanya peningkatan jumlah pasien dengan infeksi saluran pernafasan di mana terdapat klaster undiagnosis pneumonia pada anak. Meskipun belum ada temuan penyakit yang sama di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia yang diterima Antara, laporan dari Cina menyebutkan ada beberapa bakteri dan virus penyebab kenaikan jumlah pasien dengan infeksi saluran pernafasan, yakni Mycoplasma pneumonia, influenza, respiratory syncytial virus, dan SARS-CoV-2. Namun, tidak ada informasi terkait derajat keparahan penyakit dan angka kematian. Selain bakteri dan virus yang dilaporkan dari Cina tersebut, pneumonia juga dapat disebabkan oleh bakteri atau virus dengan banyak jenisnya. Mycoplasma pneumonia merupakan salah satu bakteri penyebab pneumonia pada anak yang sudah lama dikenal di dunia dokter dan menyerang anak usia di atas 5 tahun. Gejala tersebut sama seperti gejala pada umumnya dan lebih ringan, namun dapat menyebabkan kondisi yang berat bagi anak dengan daya tahan yang menurun. Gejala pneumonia biasanya didahului oleh infeksi saluran nafas atas berupa demam, batuk, dan pilek selama 3-5 hari yang diikuti sesak nafas atau nafas cepat. Jika terinfeksi pneumonia, terdapat penanganan yang dapat dilakukan seperti dengan pemberian antibiotika atau obat-obatan yang tepat dan rasional oleh dokter. Menyikapi kasus pneumonia anak di Cina, IDAI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat beserta seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan sejumlah tata laksana pencegahan penyebaran pneumonia. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, produksi cabai tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB jauh di atas kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, provinsi tersebut akan melakukan subsidi cabai ke berbagai provinsi untuk mengendalikan inflasi yang dominan disebabkan oleh naiknya harga dan stok cabai yang menipis. Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta berkontribusi menjadi salah satu daerah penyangga cabai nasional. Permintaan tersebut dikemukakan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi lintas daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring pada Senin 4 Desember. Kebijakan ini merupakan solusi untuk mengendalikan inflasi di seluruh daerah yang dominan disebabkan oleh kenaikan harga dan stok komoditas cabai yang menipis. Demikian juga yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan harga cabai memberi pengaruh pada pertumbuhan inflasi pada November 2023 yang mencapai angka 2,92%. Padahal, produksi cabai di NTB ini justru melimpah dan surplus. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi NTB berharap dengan pelaksanaan subsidi cabai ke provinsi lain, harga cabai di NTB dapat dikendalikan sekaligus mengintervensi inflasi secara nasional. Tadi diapresiasi juga bahwa kelangkaan cabai yang sudah sekian tinggi terjadi secara nasional. Nah itu semua menunggu kebaikan hati dari menunggu hasil dari NTB, gitu kan? Itu disebutkan oleh Pak Irjen tadi. Artinya apa? Kontributor cabai itu termasuk skala nasional. Nah, tentu saja hal ini membuat kita harus memperhatikan kebijakan tahun depan, apakah ada bantuan bibit cabai dan sebagainya. Itu sudah ranah sektor pertanian ya. Tapi yang jelas kita ketahui bahwa ternyata cabai Nusa Tenggara Barat ini adalah subsidi untuk beberapa provinsi untuk mengendali nasional. Data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa produksi cabai tahunan di NTB mencapai angka 38.000 ton, sedangkan nilai konsumsi daerah berada di kisaran 22.000 ton.
terdapat surplus sebesar 16.000 ton yang dapat didistribusikan keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar Provinsi NTB. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia terus-menerus menerima gelombang pengungsi Rohingya atas alasan kemanusiaan. Namun jumlah pengungsi yang kian meningkat diakui membuat negara kewalahan, sehingga akan segera ditangani. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi isu meningkatnya kekhawatiran yang muncul terkait kian banyaknya pengungsi Rohingya yang berada di tanah air. Saat dijumpai di Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami di Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin 4 Desember malam, ia menyebut Indonesia terus menampung para pengungsi tersebut atas alasan kemanusiaan. Padahal, Indonesia tak termasuk dalam daftar negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal pengungsi. Menurutnya, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia telah mencapai 1.447 orang.
seiring dengan gelombang pengungsi yang terus berdatangan. Namun pada saat yang sama negara-negara tetangga yang meratifikasi konvensi pengungsi tersebut seperti Malaysia dan Australia justru telah menutup pintunya, sehingga Indonesia harus ikut turun tangan. Mahfud pun menegaskan bahwa Indonesia tak bisa terus-menerus menerima gelombang pengungsi. Tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan. Dikirim ke Riau juga sudah penuh. Lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Penyelenggaraan rapat tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta Menko Polhukam untuk menangani isu terkait para pengungsi Rohingya. Ia pun akan memimpin langsung jalannya pertemuan tersebut. Pemirsa, para calon haji asal Kabupaten Madiun mulai memenuhi kantor imigrasi kelas 2 guna pembuatan paspor haji sebagai persiapan serta menghindari antrian. Menurut pihak imigrasi untuk calon haji dari daerah sekitar Madiun akan dilakukan jemput bola dengan membuka stand di kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah. Para calon haji asal Kabupaten Madiun sudah mulai mengurus pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi kelas 2 Madiun di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Selain sebagai persiapan, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya antrian pengurusan paspor. Kantor imigrasi kelas 2 Madiun mencatat, antrian pengurusan paspor haji mulai terlihat hari ini, Senin 4 Desember. Hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, sudah ada 75 pemohon yang memasukkan persyaratan pembuatan paspor. Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 2 Madiun, Aditya Yusuf mengatakan, untuk hari ini mayoritas pemohon paspor didominasi oleh Kabupaten Madiun. Untuk calon haji dari kabupaten lain dilakukan dengan sistem jemput bola. Salah satunya petugas imigrasi membuka stand di setiap kantor Kementerian Agama pada hari yang sudah ditetapkan, sehingga para calon haji tidak harus datang ke kantor imigrasi. Untuk calon jamaah haji kita tambahkan untuk bukti BPIH-nya. Untuk yang lain tetap sama, ke KTP akal. Misalkan akta tidak punya, kita bisa ganti dengan ijazah atau dengan buku nikah. Untuk calon jamaah haji tersendiri itu sudah ramai baru hari ini ya. Jadi terlihat ramai baru hari ini baru satu kabupaten ya, dari Kabupaten Madiun saja. Aditya meyakini jumlah pengajuan paspor haji akan bertambah seiring mendekati akhir tahun 2023. Selain pengajuan paspor oleh calon jamaah haji, tak sedikit masyarakat yang mengurus dalam rangka umroh maupun liburan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai,
ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, hasil sensus pertanian 2023 mencatat petani milenial di Papua mencapai 22.729 orang atau 34,89% dari total sebanyak 65.152 petani di Papua. Dari jumlah tersebut, Kepala BPS Papua, Adriana Carolina menyampaikan baru 25% petani milenial yang menggunakan teknologi digital. Berdasarkan hasil survei Sensus Pertanian 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mencatat ada 65.152 petani di Papua. Dari jumlah tersebut, 34,8% diantaranya merupakan petani milenial atau sebanyak 22.729 orang. Kepala BPS Papua, Adriana Carolina di Jayapura, Senin 4 Desember mengungkapkan masih banyak petani milenial yang belum menggunakan teknologi digital. Menurutnya, hanya 1.444 petani milenial di Papua yang menggunakan teknologi digital, sedangkan 21.585 lainnya belum memanfaatkan teknologi dalam pertanian. Jika dilihat petani menggunakan sistem modern dan atau teknologi digital, paling banyak digunakan oleh petani usia lebih dari 39 tahun. Sedangkan kelompok petani milenial yang lebih lengkap dengan teknologi hanya sebanyak 1.144 petani atau sebesar 25%. Kehadiran petani milenial kemudian menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian. Melalui pemanfaatan teknologi digital oleh para petani tersebut, diharapkan dapat menciptakan pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan. Pada umumnya petani milenial ini dia senang dengan alsintan, alat mesin pertanian. Karena memang kemampuan petani kalau mengandalkan tenaga manusia plus tenaga hewan akan sangat terbatas. Tapi kalau dengan bantuan alat mesin pertanian, dia akan di atas lebih dari 5 kali lebih cepat. Adapun Kabupaten Jayapura menjadi daerah dengan jumlah petani milenial terbanyak di Papua yang mencapai 4.654 orang.
Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra. Kita ke mancanegara pemirsa, Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Australia melaporkan teknologi listrik yang diklaim dapat mengurangi separuh emisi gas rumah kaca dari tingkat emisi tahun 2020 pada 2030 mendatang. Pemerintah Australia telah menetapkan target 82% listrik nasional berasal dari sumber-sumber terbarukan pada tahun 2030. Pemirsa, dalam upaya melindungi angsa di Suanbei, Sungai Kaidu, Xinjiang, China, Barat Laut, puluhan sukarelawan berpatroli melindungi ekosistem lokal. Saat ini telah terjadi peningkatan angsa liar hingga 400 ekor. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.